Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Agya 1.0 tipenya G-Matic tahun 2015. Nah, bersama dengan review ini saya juga akan mengulas, memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second yang berkualitas, yang bebas banjir, bebas nabrak, dan kilometernya tidak di reset. Nah, jika kita sedang mengincar mobil second, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Nah, yang pertama adalah dari sisi fisik luar ya. Jadi tongkrongan mobil ini coba kita perhatikan. Mobil dengan kondisi yang bagus, dia biasanya dia simetris ya. Jadi mobil tidak miring ke kiri dan ke kanan. Nah, terus untuk di bodi, nah ini adalah nut. Nut ini adalah sambungan antara komponen-komponen yang ada di bodi mobil. Nah, jadi apabila mobil tidak terkena benturan, nah nutnya itu masih simetris, masih lurus. Nah, kita perhatikan juga. Terus habis itu juga di permukaan bodi kendaraan. Nah, permukaan bodi kendaraan kita perhatikan itu ada pantulan benda-benda yang di samping mobil. Nah, seperti itu. Apakah ada gelombang atau tidak? Nah, seperti itu. Kita coba perhatikan secara seksama keseluruhan bodi. Nah, nut-nutnya, batasan-batasannya, terus habis itu permukaan catnya ya masih lempeng, masih lurus, tidak bergelombang. Nah, oke. Nah, jika kita sudah perhatikan ini dan kita ngerasa cocok ya dengan dengan mobil ini, nah kemudian kita perhatikan di bagian dalam mobil ya. Nah, dia kuncinya terpisah ya dengan remote. Nah, coba kita buka mobilnya ya. Oke. Nah, kita perhatikan bagian interior dari mobil. Nah, oke. Nah, jika kita masuk ke dalam mobil, yang perlu kita perhatikan adalah aroma dari kabin. Apabila aroma mobil sudah berbau apek atau berbau tidak sedap, nah sebaiknya kita hindarin karena ada kemungkinan mobil indikasi banjir. Nah, terus habis itu yang perlu kita periksa lagi itu adalah di bagian bawah kolong dashboard itu ada bekas karat atau tidak, komponen-komponen besinya. Terus habis itu juga di pedal gas sama pedal rem ini dia biasanya berbanding lurus dengan pemakaian mobil. Jadi kalau mobil makin capek, dia makin tipis komponen pedal-pedal yang ada di mobil. Terus habis itu juga kita perhatikan juga di kolong-kolong dari masing-masing jok ada bekas karat atau tidak. Nah, seperti itu, ada bekas-bekas lumpur. Nah, kalau seperti itu coba kita hindari mobil tersebut. Nah, oke. Nah, terus kita perhatikan juga itu di door trim. Ini door trimnya juga kalau yang plastiknya masih bagus, cuman ini karena warnanya dia silver, dia agak sedikit pudar ya karena pemakaian. Nah, terus seal di pintu juga kita perhatikan. Nah, apakah seal ini masih utuh atau tidak, atau sudah ada reparasi? Karena kalau sudah ada reparasi berarti pintu sudah pernah nabrak. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam kabin mobil ya. Nah, kita perhatikan sekeliling kabin mobil, interiornya cocok atau enggak, masih bagus atau tidak, seperti itu. Nah, sebelum kita nyalakan mobil, coba kita perhatikan juga level dari oli mesin. Oli mesin, terus habis itu cairan pendinginnya, pendingin radiator kita perhatikan. Terus kita perhatikan juga apakah ada rembesan-rembesan di mesin sama di kaki-kaki. Nah, kalau kita sudah periksa dan kita rasa sudah aman, nah sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, mobil yang bagus dia startnya langsung jreng. Terus habis itu getaran yang ada di yang masuk ke dalam kabin, getaran mesin itu sangat minim, seperti itu. Oke, sekarang kita periksa. Nah, ini mobil kilometer di 42.000
42.000 mobil tangan pertama. Nah, untuk memastikan kilometer ini sesuai, jadi ini mobil tahun 2015 ya, berarti sudah 6 tahun pemakaian 42.000, berarti kurang dari 10.000 ya setahun, jadi masih relatif rendah pemakaiannya. Tapi kita pastikan juga apakah ada record servisnya. Nah, di mobil ini ada record servisnya, jadi dia servis terakhir di 40.000, jadi berikutnya di 45.000 nanti. Oke, nah ini dia di shop and drive ya, ganti olinya. Nah, kita periksa lagi apakah ada buku servis atau tidak. Nah, kebetulan di mobil ini masih lengkap, jadi buku servis ada. Nah, ini buku manual juga ada. Ini remote ya, buku petunjuk remote juga masih ada. Terus habis itu ini juga masih dia simpan ya, gantungan-gantungan oli sama bonbon bonbon servis. Nah, dia ini rekor Toyota mulai dari awal sampai dengan kilometer 34.000. Jadi dia servis rekor sampai kilometer 34.000. Oke. Nah, buku servis atau servis rekor itu kita manfaatnya untuk memastikan apakah mobil sesuai antara kilometer yang tertera di speedometer dengan fisik ya, seperti itu. Oke, sekarang kita periksa mesinnya. Nah, ini untuk buka mesin di sini. Nah, kita buka dulu kaca. Nah, dia ini untuk pengaturan spion ya. Memang spionnya elektrik tapi belum retract. Nah, ini untuk power window-nya ya. Power window. Oke. Sekarang kita lihat dulu mesinnya ya. Nah, Toyota Agya ini mengusung mesin 1000 cc ya, 3 silinder. Nah, dia mesinnya terkenal irit dan bandel ya, mesinnya juga awet. Nah, seperti itu. Untuk memeriksa mobil bekas nabrak atau tidak, yang perlu kita perhatikan adalah ini bagian depan ada besi yang melintang namanya apron. Nah, kita perhatikan apakah apron ada bekas ketokan atau tidak. Terus di bagian samping-samping di sini kita perhatikan. Nah, ada bekas yang aneh, bekas ketokan atau tidak, seperti itu. Nah, kita bisa meriksa juga mesin yang kondisi normal itu dia suaranya konstan. Jadi tidak beriramanya beraturan. Nah, kita periksa juga fan listrik yang ada, dia berputar secara normal, anginnya masih kencang atau tidak. Nah, kita periksa juga komponen-komponennya di mesin, apakah ada bekas karat atau tidak. Kalau ada bekas karat atau bekas lumpur, ada kemungkinan mobil indikasi banjir. Nah, kita periksa juga di kap mesin. Ini ada sealernya juga, apakah sealernya itu masih utuh atau tidak. Nah, di sini sealer juga masih bagus. Oke, sekarang kita tutup kap mesin. Nah, oke. Nah, jika mencari mobil hatchback ya, mobil hatchback yang irit dengan kapasitas 5 penumpang, mungkin Toyota Agya ini salah satu pilihannya yang menjadi opsi. Nah, sekarang kita periksa dulu di baris keduanya ya. Nah, ini dia door trim juga masih bagus, masih aman. Terus ini juga sealer di pintu juga masih bagus, masih aman. Nah, di sini ada cup holder 1. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi ngemudi saya masih dapat ruang kaki yang cukup lumayan. Nah, untuk ruang kepala juga masih oke. Nah, di sini dia ada senderan kepala 2 titik yang bisa diatur ketinggiannya, seperti itu. Nah, ini juga plafon juga masih bersih, masih bagus, tidak ada robek. Nah, terus joknya juga dia masih standar ya, jok kain. Nah, kondisinya juga masih bagus, masih tidak ada robek, seperti itu. Oke. Nah, di bagian belakang ini ada di sini ada cup holder ya. Cup holder buat dua. Nah, di sini juga ada cup holder di bagian pintu. Oke, sekarang kita cek bagasinya. Nah, untuk membuka bagasi itu dia bisa 2 caranya ya. Pertama dari sini kita buka. Nah, oke. Nah, ini untuk buka bensin.
Nah, terus yang kedua itu dari kunci. Jadi di sini ada kunci, bisa kita buka dari sini. Oke, nah sekarang kita cek bagasinya. Nah, untuk bagasinya ini untuk ukuran 2 kopor medium sih masih oke ya, masih masuk. Nah, di bawahnya ini ada ban cadangannya. Ban cadangan ukurannya full size. Nah, untuk melihat juga mobil ada bekas banjir atau bekas nabrak ini dari sini. Di sini juga ada seal-sealnya nih di sebelah kiri dan kanan. Sini kita lihat kalau di ruang ban cadangan itu ada sudah dicat ulang atau sudah ada bekas ketokan, ada kemungkinan indikasi mobil bekas nabrak belakang seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa juga sealer-sealer yang ada di pintu. Masih aman atau tidak. Oke. Nah, sekarang kita tutup. Nah, salah satu cara untuk melihat bahwa kompresi mesin masih bagus itu adalah di embun yang keluar dari knalpot. Salah satu cara untuk mengecek apakah kompresi mesin masih bagus. Oke. Nah, ini untuk tangki pengisian bensinnya di sebelah kiri. Nah, sekarang kita periksa di sini. Nah, ini door trim juga masih bagus. Di sini ada cup holder ya satu. Nah, di sini sealer-sealer di pintu juga masih aman. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri belakang ya. Oke. Nah, ini tampilan dashboard secara keseluruhan dari belakang. Oke. Nah, sekarang kita periksa lagi di sini bagian pintu sebelah kiri. Nah, dia door trim juga masih bagus. Nah, sealer-sealer di pintu juga masih aman, masih utuh. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Jadi jok juga masih bagus, masih tidak ada robek. Oke. Nah, sekarang kita periksa di sini dia sudah airbag ya, dual airbag. Di sini AC juga masih dingin. Nah, ini dia radio masih standar ya, radio standar. Dia sudah CD MP3 bawaan dari Toyotanya. Ini untuk pengaturan kecepatan AC, ini untuk suhu AC. Nah, ini untuk hazard. Nah, ini untuk ventilasi udara dalam sama udara luar. Oke, di sini ada penyimpanan terbuka sedikit kecil. Di sini ada buat rokok ya, bisa jadi power outlet. Nah, di sini ada 2 cup holder. Nah, di sini transmisi matic ya. Dia belum triptonic, masih matic biasa. Ini rem tangan. Nah, di sini ada penyimpanan tertutup. Ada laci tertutup. Nah, kita bisa periksa juga di sini nih. Di dalam sini kalau ada bekas lumpur atau bekas karat, ada indikasi mobil bekas nabrak. Nah, di sini laci penyimpanan tertutup. Oke. Nah, sini juga ada cup holder. Ya. Oke. Mungkin itu saja review saya mengenai Toyota Agya tipenya 1,0G Matic tahun 2015. Apabila berminat terhadap mobil ini, silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi, harga serta hitungan kreditnya kami cantumkan di video ini. Nah, jika kita mencari mobil second, yang perlu kita perhatikan lagi adalah kita harus test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive mobil kita bisa melihat kualitas mobil, bagaimana kaki-kakinya, mesin-mesinnya, terus transmisinya, perpindahan maticnya ini atau tidak, terus getaran-getaran yang ada di mobil. Seperti itu kita hanya bisa tahu dengan cara kita test drive. Karena apa? Karena mobil second itu wajib kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri ini areanya luas ya. Kita di Pusat Otomotif Sentra Harapan. Jadi bisa puas untuk test drive kendaraan. Kami menyediakan penjualannya dengan sistem cash, kredit juga bisa. Rekanan kami ada yang melayani kredit syariah, tukar tambah juga bisa. Oke, jika menyukai video ini silakan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe di Zal Motor Channel. Jangan lupa juga intip-intip video kami yang lainnya. Mudah-mudahan ada stok yang kami sediakan yang cocok dengan kebutuhan yang dicari. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.